Eva Asri, SSCMSI, dosen tetap di Program Studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Sebagai bagian dari proses tersebut, saya tengah menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan kegiatan pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Fisika 1B yang saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 di program S1 Fisika FMIPA Unpad. Mata kuliah Fisika 1B merupakan mata kuliah wajib semester 1 yang termasuk dalam rumpun dasar keilmuan fisika sebanyak 2 SKS, yang mana mata kuliah ini mencakup topik-topik penting dalam fisika dasar. Perkuliahan Fisika 1B dirancang secara blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka di kelas dan juga didukung oleh Learning Management System yang dikembangkan di Universitas Tanjung Pura. Pembelajaran dalam mata kuliah ini secara umum difokuskan pada pendekatan student-centered learning yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajarnya. Mata kuliah ini juga dirancang dengan pendekatan outcome-based education, yaitu pendekatan pendidikan yang berorientasi pada capaian pembelajaran yang spesifik, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masa depan mahasiswa. Dalam pendekatan OBE, seluruh proses perancangan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi S1 Fisika. Pendekatan ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan secara nyata dalam konteks profesional dan sosial. Terdapat total 6 capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Fisika yang diamanahkan dalam mata kuliah ini, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Video ini secara khusus mendokumentasikan proses pembelajaran pada topik fluida yang merupakan materi dalam pertemuan minggu kedua dan juga ketiga berdasarkan rencana pembelajaran semester. Pada pertemuan minggu kedua, kegiatan perkuliahan difokuskan pada penguatan pemahaman konsep dasar fluida serta penjelasan mengenai proyek yang akan dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok. Sementara itu, pembelajaran minggu ketiga difokuskan pada presentasi hasil project-based learning yang telah disusun oleh mahasiswa. Untuk menggambarkan penerapan pendekatan pembelajaran berbasis OBE dan student-centered learning pada mata kuliah Fisika 1B, berikut saya tampilkan cuplikan dari sesi perkuliahan minggu kedua dan minggu ketiga. Saya mengajak Anda untuk menyimak langsung suasana perkuliahan pada sesi tersebut. Baik, bisa kita mulai perkuliahannya? Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Ya, oke. Masih 11 menit ya. Kesepakatan kita terlambat itu 15 menit, jadi masih boleh masuk. Siapa namanya? Oh, masih terlambat ya. Kemarin juga minggu lalu terlambat ya. Oke. Untuk presensi hari ini bisa kalian lihat di e-learning, sudah Ibu buka sampai jam 8.20. Ibu sudah menyampaikan minggu lalu kita kuliah di topik fluida. Oke. Sebelum Ibu ke topik fluida, di sini ada sub CPMK. Jadi sub CPMK ini adalah goal kalian di materi ini. Untuk fluida sendiri, kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa melakukan perkuliahan di topik fluida, itu mahasiswa harus mampu mengkaji konsep teoritis pada fluida statis serta hukum-hukum yang ada di dalam fluida tersebut.
Dan di sini kita ada dua hukum yang akan kalian dapatkan di fluidastatis, yaitu hukum Archimedes dan hukum Pascal. Selain bisa mengkaji teorinya, mempergunakan rumusnya, juga mahasiswa mampu untuk membuat dan mendemonstrasikan alat peraga sederhana. Jadi nanti akan ada project yang ibu berikan ke kalian. Ya, zaman sekarang tuh kuliah dengan ceramah seperti itu udah ketinggalan zaman. Udah old fashion. Nah, sekarang kan kebanyakan mahasiswa itu diberi project-project ya. Agar dengan adanya project, mahasiswa jauh lebih mendalami materi tersebut dibandingkan ibu ngasih kuliah aja di kelas. Mungkin membosankan gitu ya. Maka mahasiswanya sendiri yang aktif untuk memahami materi tersebut dengan cara mendemonstrasikan alat peraganya yang sederhana aja ya. Untuk membuktikan, memperdalam konsep maupun hukum ataupun peristiwa di topik fluida ini. Yang mana nanti demonstrasinya akan dilakukan secara lisan. Berarti nanti akan ada presentasi kelompok. Nanti alat yang kalian buat untuk mendemonstrasikan hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk laporan secara mandiri. Oh, berarti tugasnya, laporannya harus secara mandiri. Sendiri-sendiri buatnya. Walaupun nanti presentasinya secara per kelompok, ya, karena ini adalah salah satu goalnya, kalian harus mempunyai jiwa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah beberapa subbab yang kalian dapatkan di fluidastatis, dimulai dari sifat dasarnya, kemudian menentukan massa jenis dan berat jenis. Kemudian ada tekanan yang hanya ada di fluidastatis, yaitu tekanan hidrostatik. Ada juga konsep tentang pipa berhubungan. Begitu dilanjutkan dengan hukum Archimedes, hukum Pascal, dan tegangan permukaan. Jadi materinya lumayan banyak ya. Akan kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan. Jadi nanti ibu akan memberikan video perkuliahan kepada kalian. Mungkin bosen ngelihat ibu di kelas gitu ya. Salah satu metode atau salah satu media pembelajaran itu kan tidak hanya di kelas. Ibu nanti akan memberikan video perkuliahan yang sudah ibu buat untuk kalian akses di mana saja. Ya, kalau video kan boleh diakses saat kalian mau tidur. Mungkin karena susah tidur, lihat video ibu jadi langsung tidur gitu ya. Kadang kan kalau kuliah kan ngantuk ya. Nah, jadi ini jadi video aku sebelum tidur biar aku cepet tidur, ya boleh ya. Jadi video itu nanti kalian akses selama 1 minggu. Nanti ibu akan berikan link videonya yang bisa kalian akses di mana saja. Ditunggu saja di e-learningnya ya. Nah, untuk ibu tahu bahwa kalian itu sudah mengakses videonya, maka ibu akan meminta kalian menulis resume. Bukan ibu nggak percaya ya, tapi kan ibu nggak bisa melihat. Karena nggak bisa melihat itulah perlu bukti gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa, ih aku sayang sama kamu, ngomong doang, tapi nggak ada bukti, nggak ada nganterin makanan, nggak ada jemput ke kampus, nah itu mah ya ibu perlu diyakinkan kalian bahwa kalian mengakses video ibu dengan tulislah catatannya dengan baik gitu, dengan lengkap. Sudah jelas? Hari ini kita kuliah, kemudian nanti ibu akan memberikan video kelanjutan materi dari hari ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifatnya dulu. Ibu rasa fluida bukan hal yang baru ya buat kalian? Pernah nggak dengar fluida? Apa sih yang dipikirin kalau dengar fluida? Cairan. Pokoknya fluida itu adalah zat yang punya kemampuan untuk mengalir. Jadi kalaupun ibu punya air di dalam kolam, kalian tahu nggak lagu air dalam kolam? Ikan, nggak tahu. Ikan dalam kolam ya. Ya. Kirain nggak tahu. Terus ibu ngerasa kayak, lah ibu tua banget atau ibu terlalu jadul lagunya. Itu lo sempet viral tahu lagu ikan dalam kolam tuh? Nggak tahu?
Yang nggak tahu coba tolong nanti di browsing, dicek di YouTube, itu enak tahu lagunya, buat dangdutan. Lagu Melayu kalau nggak salah ya. Memang bagus ikan dalam kolam, coba nanti dicek ya. Nah jadi walaupun airnya berada di dalam gelas, di dalam kolam yang tenang, dia kan nggak mengalir ya. Tapi punya nggak kemampuan air untuk mengalir? Kalau misalnya gelasnya ibu tuangkan gitu, ibu miringkan kemudian airnya jatuh, artinya kan si airnya mengalir. Ya, maka air tersebut termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Nggak hanya air loh, ini apa nih? Gas ya, asap kendaraan bermotor, kalau motornya nggak pernah diservis misalnya, kan suka ada tuh ngebul tuh di belakang ya. Nah itu adalah salah satu contoh dari fluida. Kalau kita melihat sifat kompresibilitas, kompres itu apa sih? Ditekan. Bukan kalau sakit terus dikompres, bukan ya? Ditekan gitu ya. Nah ada perbedaan antara zat cair dan gas. Nih ibu sudah membawa botol. Nih, ini botol air yang terisi air secara penuh. Ini botol air yang tidak ibu isi, berarti ini isinya udara. Ya. Ini ada udaranya, cuman nggak kelihatan lah ya, udaranya masuk sini ya. Ada, cuman nggak kelihatan ya. Nah sekarang ibu minta untuk dikompres. Coba kompres. Bisa kompres, coba dikompres dengan kuat. Ditekan gitu, diremek. Coba diremek, dikompres. Kurang tenaganya. Dah, coba dikompres. Bisa nggak? Padahal udah cowok loh. Yakin nih? Coba sekali lagi dikompres. Ditekan, dikompres, kuat-kuat. Mana bisa ya? Nah, jadi tadi kita sudah mendemonstrasikan sifat kompresibilitas antara air dan udara. Mana yang bisa dikompres? Udara. Jadi ini kan Oke. Jam berapa sekarang? 9 kurang 6. Masih ada 6 menit. Sekarang ibu mau merefleksi. Refleksi itu ibu mau mereview materi. Ibu akan bertanya, yang bisa menjawab cung tangan. Tentunya ngacung tangan. Iya, dapat nilai. Ini hari pertama kita masuk ya. 10 poin untuk tambahan UAS. Oke, ya. Tadi fluida itu adalah zat yang titik-titik. Yang ngacung berdiri home pimpah. Karena banyak. Nanti kalau misalnya ibu milih yang cewek, oh ibu nih nggak adil gara-gara cewek. Jadinya milih yang cewek, ayo home pimpah, maju ke depan. Barang kita lihat nih kenaikannya tuh berapa mili. Kenaikannya itu tuh yang itulah volumenya. Oh betul, iya betul banget. Kenaikan volumenya itulah Bu adalah volume bendanya, betul ya. Kayaknya mudah sekali hari ini ya. Bersemangat sekali ya. Nah jadi kalau kita berusaha, walaupun kita tuh tahu kan tadi kan, cuman nggak dapat kesempatan aja buat menjawab. Ya udah ibu hargai itu dengan tambah poin 5. Jadi kalau nggak mau nyoba, ya nggak tahu ya. Ini salah satu bentuk apresiasi keaktifan di kelas ya. Kita lihat bahwa di CPMK kita, di sub CPMK kita, itu kan ada melakukan demonstrasi. Melakukan demonstrasi untuk membuktikan hukum Archimedes, hukum Pascal, nanti ada juga tentang pipa U, nanti ibu akan buat topik-topiknya.
Nah, salah satunya yang Archimedes tadi. Kan ini kan Ibu masih ngomong nih. Masih ngomong doang, Bu. Tadi 5 kilo, kalian pernah ngerasa lebih ringan nggak? Itu kan hanya imajinasi mungkin ya, hanya pengalaman kita. Tapi kan belum kita buktikan tuh. Nah, nanti mungkin kelompok yang mendapatkan Archimedes bisa membuktikan hukum Archimedes dengan percobaannya. Entah bawa apalah gitu ya. Ya pokoknya diberikan kebebasan kepada kalian untuk berkreasi. Bagaimana cara membuktikan Archimedes, Pascal maupun yang lainnya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Asipa selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang akan mendengarkan presentasi dan demonstrasi kami pada hari. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan kelompok-kelompok saya. Saya sendiri itu Muhammad Zulfan Salis. Saya Nafidah Rahma Ramadan. Dalam air yang belum tercampur dengan garam. Selanjutnya kami menambahkan garam dapur sedikit demi sedikit. Ini posisi telur dapat dilihat yaitu melayang. Nah, dan berarti massa jenis air sudah sama dengan massa jenis telur. Ini 20 mili. Lanjutnya. Kemudian kami akan mengukur tinggi permukaan air dan minyak pada kedua kaki pipa U. Nah, ketika kita memberikan tekanan pada suntikan yang pertama, saya Firda Kistiaulia, saya ingin bertanya, apa kelemahan dari dongkrak hidrolik dan resiko jika memakai dongkrak hidrolik? Terima kasih. Yang ingin saya pertanyakan adalah ketika teman-teman menjelaskan mengenai pipa berhubungan yang Apakah percobaan hukum Archimedes ini hanya berlaku di telur saja? Kalau misalnya di batu gitu, apakah pengaruhnya sama? Sekian dari saya, terima kasih. perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya. Ini kan pipa berhubungan kan dia tuh untuk menghitung massa jenis atau ketinggian. Nah itu ada biasanya nyumbat salurannya tuh biasanya pasir atau apa. Cara betulkannya tuh kita gantilah olinya. Ini kan pakai oli nih. Nah kita ganti olinya. Ya supply dari suatu minyak melalui proses karburator dan dia tuh dari karburator akan menghasilkan sebuah pembakaran yang menjadi tekanan sepeda motor supaya motor itu bisa berjalan. Oke, makasih. Tekanan pada pipa yang kecil ini, dia akan agak menyedot gitu. Jadi anginnya menyedot. Izinkan saya menutup dengan pantun. Firman lihat cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Untuk hari ini perkuliahannya Ibu cukupkan ya. Kita jumpa lagi minggu depan insya Allah ya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran tersebut merupakan bagian dari praktik pengajaran saya dalam mata kuliah Fisika 1B. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.